Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati semua panitia bimbingan perkawinan, para peserta bimbingan perkawinan, baik yang berencana untuk melaksanakan menikah atau yang masih bercita-cita nantinya mau menikah. Jadi ini bimbingan perkawinan pranikah ya, artinya untuk yang akan melaksanakan nikah, dan ini sosialisasi bagi pelajar-pelajar yang sudah saatnya punya wawasan tentang pernikahan. Kenalkan, nama saya Mustafirin yang di saat ini diamanai untuk memimpin KUA. Nanti kita akan melaksanakan bimbingan perkawinan. KUA diberi amanah untuk melaksanakan bimbingan perkawinan baik yang mau menikah maupun yang remaja-remaja yang nanti pada saatnya akan menikah. Jadi masing-masing orang punya pengetahuan tentang apa itu yang namanya menikah. Yang menikah nanti kami siapkan, atau semuanya kami siapkan ya, seharusnya itu masing-masing satu-satu ya. Kami mohon untuk memperkenalkan diri dari sebelah sana. Sinten asmane? Mas Wahid. Calonnya itu mohon untuk dijadikan dua ya. Mas ambilkan pen lagi satu-satu Mas. Ini kan rencana nikahnya kapan Mbak Mas? 5 Oktober ya. Selanjutnya Haji Mbak Astri. Calonnya rencana nikahnya kapan? 9 Oktober 5 ya. 9. Kemudian Mas Rian Mbak, calonnya rencana nikah 6 Oktober. Selanjutnya Mbak Sania Mas Adit, rencana kapan? 3 Oktober. Dari sini ya, sini sana terus sini sana ya. Oktober semua. Ini dari SMK EK Hidayah ya. Yang EK Sakti itu apa? Yayasannya. Ini Mas siapa namanya? Kelas berapa? Rencana nikahnya kapan? Belum. Mas? Kelas 11 semua? Ya. Mas nama? Ilham. Wildan. Amar. Mbak Siva. Delima. Anggita. Vinsa. Salsa ya. Kelas 11 semua ya? Kelas 11 itu berarti kelas 2. Yang generasi all itu kalau ada kelas 7, 8 itu bingung. Dulu kan kelas 6 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang kan diteruskan ya. Semuanya perhatikan, yang untuk ini kurang lebih, mohon maaf ya, ini tempatnya baru mau direnov, direhab, jadi masih berantakan ya, seadanya ya, dinikmati aja ya. Ini kurang lebih biodata saya. Nama saya Mustafirin, kelahiran sudah tua ya, 1 abad separuhnya. Saya tinggalnya di Penggaron ya, di Penggaron, di Pedurungan. Pendidikan formal dari SD Penggaron, SMP Putuyang Meranggen, MA Aliyah Putuyang Meranggen, Fakultas Usuluddin IAIN Wali Songo, sekarang UIN ya. Kemudian pasca sarjana di IAIN Wali Songo. Non formalnya di Ponpes Putuyah dan di Ponpes Al-Hikmah Pedurungan. Pengalaman kerja CPNS penghulu di KUA Tembalang, kemudian penghulu di KUA Semarang Barat, penghulu di KUA Pedurungan, terus kemudian diangkat promosikan sebagai kepala KUA di KUA Gendo, kepala KUA di KUA Banyumanik sampai saat ini. Ini sudah. Kemudian yang pretesnya, kami mohon pen disiapkan, kertas disiapkan masing-masing. Kita akan bermain secara psikologis, telematika. Jadi masing-masing untuk menggambarkan pasangan-pasangannya yang untuk
siswa itu bisa membayangkan nanti saya seperti apa. Untuk pengetahuan tentang apa itu yang namanya pernikahan. Yang pertama, pertanyaannya nanti jenengan bisa jawab, bisa ditulis masing-masing. Nanti bisa bolak-balik ya di kertas yang depan, nanti setelah selesai di belakangnya. Jangan contek-contekan, isi sesuai dengan wawasan kita, pengetahuan kita, hati nurani kita. Jadi kejujurannya ya. Yang pertama, mengapa harus menikah? Mengapa harus menikah? Ya, kita hidup di dunia itu berproses ya, dari kita lahir, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua. Setelah menjadi orang tua sekali. Baru tua sekali apa? Tua banget. Baru tua banget apa? Banget. Matinya jur kapan? Pada saatnya nanti kita akan meninggal dunia. Tapi itu adalah proses kita hidup di dunia. Sementara di dalam teologi, di dalam agama, hidup kita tidak hanya di dunia. Sebelum kita hidup di dunia, Allah menciptakan kita itu dalam berupa roh, atau bahasanya masih program, masih berupa softwarenya, yaitu roh. Allah menciptakan kita sebelum kita ada, itu Allah sudah menciptakan roh kita di zaman azali. Monggo menyesuaikan yang datang belakangan ya. Mas, tolong kalau ada meja, kursi, disiapkan alat tulisnya. Mengapa kita menikah? Wes dibayangan dong Mas. Belum. Tetapi menikah. Dulu saya di di Aliyah itu sudah mengaji tentang bab menikah. Bab menikah di fikih itu ada yang namanya pertama toharoh, bertoharah, kemudian sholat, bersolat, kemudian puasa, zakat, haji, kemudian bab nikah. Itu di Aliyah sudah diajarkan tentang nikah. Kemudian setelah Allah menciptakan kita di azali melalui proses pernikahan orang tua kita dengan kerjasama yang baik, kemudian terjadilah pembuahan. Nah, ngerti pembuahan ya? Embriologi di dalam perut ibu. Di dalam perut ibu itu selama itu menurut riwayat 40 hari Allah menurunkan roh dari alam azali ke dalam rahim ibu. Kita kurang lebih di dalam rahim ibu itu 9 bulan. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan dan seterusnya. Kita sadar enggak, yakin enggak bahwa kita pernah hidup di dalam kandungan ibu? Yakin? Tapi kita tahu enggak dulu di dalam perut ibu itu mengapa? Dengan siapa? Di dalam perut ibu kita mengapa? Kita tidak tahu ya, tapi kita yakin bahwa kita pernah hidup di dalam perutnya ibu. Satu di alam azali, kedua di alam rahim ibu 9 bulan. Kemudian melalui perjuangan ibu yang sedemikian rupa, mempertaruhkan nyawanya, lahirlah kita di dunia. Monggo, Sinara. Terus langsung mengikuti ya. Pertanyaan yang pertama tadi, mengapa kita harus menikah? Sudah? Sambil mendengarkan ya. Sudah? Jawabannya bisa 1, 2, 3. Menikah itu tuh asik, Pak. Menikah itu indah. Menikah itu ya pokoknya sepengetahuanmu lah. Menikah, mengapa harus menikah? Monggo yang datang belakangan langsung dijawab ya, mengapa kita harus menikah. Yang kedua pertanyaannya, Pak, ini bisa diturunkan enggak, Pak? Apanya? Yang kedua pertanyaannya, next ya.
apa? Iya di karena ya halaman kedua ya. Mengapa kita nikah? Yang kedua, jenengan bertemu dengan pasangannya itu di mana? Kenal berapa tahun, berapa abad, berapa bulan? Ya, monggo. Yang lainnya masih membayangkan dulu ya. Membayangkan dulu. Tapi yang pertama harus dijawab, mengapa harus menikah? Ibaratnya jenengan mengapa harus sekolah? Ya. Jenengan dulu ketemu di mana, kemudian berapa bulan, kemudian kok memutuskan mau menikah? Ya. Ketemu neng di. Aku ketemu neng perpustakaan. Sing siji jawab perpustakaan, sing siji ternyata di jalan. Berarti kayak ketemu karo sopo kan. Berarti ora kuwi. Ono wong loro ketemu mau menikah. Ketemu di mana itu bingung. Sing neng ndi ya ketemune ya. Berarti urung sinkron. Ketemunya di mana, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kok memutuskan mau menikah ya. Selanjutnya halaman kedua. Mengapa harus dia yang menjadi pasanganku? Mengapa harus dia yang menjadi pasanganku? Tentu di antara jenengan berdua, laki-laki perempuan, itu yang laki-laki pernah ketemu banyak wanita. Ya. Di mana-mana dari SD, SMP, SMA, mungkin kuliah, pernah ketemu dengan wanita. Ya. Mungkin juga sudah kenalan dengan banyak wanita. Ya. Di mana-mana. Tetapi mengapa kok harus ini yang menjadi pasanganku? Wes bayangke. Nggak calonmu kayak apa ngono ya. Sudah? Ini nanti konsepnya adalah kesepakatan. Kita tidak akan banyak memberikan pengetahuan, tetapi kesepakatan dengan berdua. Tidak bisa, Mas? Sudah ya? Mengapa dia yang harus menjadi pilihanku, menjadi jodohku, menjadi pasanganku? Sudah? Itu berarti kelebihan-kelebihan dari pasangan kita. Kelebihannya apa? Kelebihan apa? Nak wong cintai biasanya kelebihannya akeh. Tapi nak kelebihannya hanya satu, itu cinta tenan. Yang kedua, yang seterusnya pertanyaannya, jenengan kenal berapa hari, berapa bulan, pasti tahu kelebihannya, dan juga tahu keburukannya. Pertanyaan selanjutnya, apa keburukan pasanganku, calon pasanganku? Keburukannya apa? Nak cara perangi kudu ngerti medan atau mapnya, ya mapnya. Kalau kita tahu mapnya, mana jalan yang lurus, mana yang jalan beronjal, kita akan antisipasi, ya bisa menang. Dalam arti bisa mengelola, memanage kehidupan dengan baik. Sudah? Keburukan pasanganku itu apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Tak ada gading yang tak retak. Pasti manusia punya kesalahan, pasti manusia punya keburukan. Ya? Pertanyaan selanjutnya. Harapan saya terhadap pasangan saya. Pasanganku harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, iso sing akeh. Dan nanti pasangannya tahu. Nanti masing-masing
akan saling mengerti, saling memahami bahwa keinginan pasangan itu seperti ini. Kadang ki wong urip bareng, ki ora ngerti karepe bojone. Bojone karepe apa ki ngasih arti. Mulane tukaran terus. Maka dari sekarang ayo kita memahami, mengenal. Jadi dalam kehidupan berumah tangga itu kan ada proses kenalan, ya, kenalan, ada ta'aruf. Tahu ya ta'aruf ya? Ta'aruf, nah, cara tradisi itu keluarga nanti datang ke rumah, hitbah, ta'aruf. Ta'aruf itu dari kata arafah. Arafah itu artinya kenal, mengerti, mengetahui, memahami. Jadi ta'aruf itu adalah usaha untuk mengenal, mengerti, memahami. Kadang wong nak nesu kan kowe ora ngerti aku, kowe ora ngerti aku. Tidak pengertian, tidak perhatian, tidak memberi perhatian. Itu ta'aruf. Usaha untuk saling mengerti, memahami, mengetahui. Nah, apa yang perlu diketahui dari pasangan kita yaitu al-uraf, kebiasaannya. Kebiasaannya calonku ki piye, kebiasaan keluargaku piye, kebiasaan mertuaku bagaimana, kebiasaan masyarakat sekitarnya itu seperti apa. Kalau orang yang mengerti memahami urufnya, kebiasaannya, itu dituntut masing-masing bisa bersikap al-arif. Jadi arafa, uruf, arif itu dari akar kata yang sama. Arif itu artinya mengerti bijaksana. Bijaksana. Ketika sudah mengerti kebiasaannya, kita bersikap arif, memberikan yang ma'ruf, yang terbaik. Ibaratnya mas, kalau pagi suka ngopi kok ngeteh, kok nyusu, ngeteh. Mbak harus tahu kebiasaannya, ya, dari ta'aruf itu, mengerti kebiasaannya. Maka Mbak harus bersikap arif, memberikan yang ma'ruf kepada suaminya nanti. Mas, ini minum. Minumnya yang terbaik, yang ma'ruf, yang halalan thayyibah. Kok ono suami dik gawe ngombe, dik buatkan nih, no, berarti istri itu ada yang kurang, ada yang terus ngerti kebiasaannya kok diminta disuruh, berarti ada yang kurang. Demikian juga seorang suami harus tahu kebiasaan istrinya. Istrinya pagi-pagi itu gawe teh, gawe sarapan, gawe persiapan untuk suaminya. Tentu itu akan butuh biaya, butuh dana, butuh nafkah. Orang mungkin kan gawe teh, nandur teh, ngenteni tukul, ngenteni nandur diri kan tidak mungkin. Beli ke warung, ya. Nah, beli ke warung itu kan butuh dana. Maka suami yang tahu kebiasaannya, bersikap arif, memberikan yang ma'ruf. Dik, ini gajian saya, ini dana, ini uang, monggo digunakan sebaik-baiknya. Itu berarti suami yang arif memberikan yang ma'ruf. Kok ono bojo wedok, mas kasih uangnya, mas kasih ongkosnya, mas kasih nafkahnya, berarti suami ada yang kurang. Jadi nanti ngerti kebiasaan ini langsung rasa dikongkon, rasa disuruh. Ini mas yang terbaik, ini dik yang terbaik. Itu berarti betul-betul mengerti. Nah, betul-betul mengerti itu dalam bahasa tasawuf namanya ma'rifat. Ma'rifat. Ma'rifat itu kenal, betul-betul kenal, sangat dekat, sedekat-dekatnya. Makanya ada istilah ana anta, anta ana. Kamu adalah aku adalah kamu. Kalau kamu bahagia, maka aku akan merasa bahagia. Kalau kamu sakit, aku akan merasakan sakit. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa, pasangan hidup itu jenengannya garwo, sigaraning nyawa, belahan jiwa. Kalau kamu bahagia, aku akan merasa bahagia. Kalau kamu sakit, aku akan merasakan sakit. Maka saya di dalam hati berjanji untuk membahagiakanmu, karena kebahagiaanmu adalah bagian dari kebahagiaanku. Dan saya berjanji untuk tidak menyakitimu, karena kalau kamu sakit, aku pun akan merasakan sakit. Next, harapan tadi ya, saya pengen suamiku seperti ini, saya ingin istriku seperti ini. Itu tadi saja ya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, apa saja kebutuhan keluarga? Jenengan sudah
di dalam keluarga, ya. Jenengan belum nikah, tetapi sudah di dalam keluarga, menjadi anggota keluarga, menjadi anak. Pasti jenengan dari kecil sampai saat ini sudah melihat kehidupan rumah tangga orang tua kalian, ya. Di dalam keluarga itu pasti ada banyak persoalan, ada banyak kebutuhan. Kebutuhannya itu apa saja? Masa jenengan hidup sampai saat ini orang ngerti kebutuhan keluarga? Karena sehari-hari kita ketemu dengan orang tua, saudara-saudara kita. Nah, kebutuhan keluarga itu apa saja? Ya. Ini artinya apa? Nanti di dalam kehidupan ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Ya, ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita penuhi. Bagaimana kita bisa mengerti kebutuhan-kebutuhan itu? Kita nanti di sini ya. Kebutuhan keluarga itu banyak. Kebutuhan keluarga itu banyak. Sing nom-nom biasane cah sekolah-sekolah, sing senengane trek-trekan, kira tau mikir keluarga kebutuhan keluargane iki apa. Bagere Pak njaluk duit kanggo sangu, Pak duit kanggo motor. Ngertine keinginannya dipenuhi oleh orang tuanya. Tetapi sebetulnya wong tua kita itu ketekuk ringko bahasa Jawa nih. Sirah gawe sikil, sikil gawe sirah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dipahami ya Mas ya? Wong tuane awake dhewe susah. Ya mungkin gajiannya akeh tetap susah ya, kerja iso-iso mangkat, ngasih sore, kadang di dalam pekerjaan itu banyak tuntutan, banyak tekanan-tekanan, kadang diseneni bose, diseneni pemben, salah di umeng-umeng. Itu karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya, nah tadi kan kebutuhannya apa saja? Nah sekarang bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga tersebut? Bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga tersebut? Nah, sing wedok karo sing lanang kan kadang kebutuhannya beda nggih. Tapi ada yang sama. Ada kebutuhan yang sama, ada kebutuhan yang beda. Yang namanya makan semuanya kan makan ya. Tapi yang namanya skincare, walet, lipstick kan beda. Sing lanang orang nganggo ya, sing wedok nganggo. Nah, kebutuhan lipstick itu termasuk kebutuhan apa tidak? Bu, Mbak, kebutuhan mboten niku. Kebutuhan wajib kok sekunder kok primer. Nah, mbak-mbak itu urung termasuk primer ya, masih sekunder. Tapi kalau yang wis ibu-ibu harus maca. Yang sudah punya suami wajib maca. Sebab di luar sana banyak orang yang kinyis-kinyis. Di luar sana masih banyak janda-janda yang kinyis-kinyis. Maka bagi istri yang punya suami, maca itu wajib. Ya. Maca itu wajib. Nah, suami harus memenuhi itu. Nah, bagaimana caranya? Selanjutnya, next. Jenengan mengalami di dalam kehidupan berumah tangga orang tua kalian, jenengan hidup bersama orang tua pasti akan menemukan banyak problem, banyak masalah. Kita tidak mungkin hidup damai-damai saja, kita tidak pernah hidup datar-datar saja. Pasti ada masalah. Kadang masalahnya tinggi, kadang masalahnya rendah. Ngalamin Mbak Mas? Ya. Bapak yang jenengan tahu tukaran karo ibu enggak? Enggak. Pernah dimarahi ibu enggak? Dimarahi bapak? Berarti ada masalah itu. Ada problem. Monggo disambi enggak apa-apa. Di snack, ojo didelok itu. Snack itu tugasnya untuk dihabisan. Ora dideloki. Monggo Bapak. Pasti dalam kehidupan berumah tangga ada masalah, ada problem, ya. Nah, bagaimana Anda bisa mengatasi problem-problem tersebut? Kalau ada masalah, sikap Anda seperti apa? Sudah?
Selanjutnya, ini pertanyaan yang sangat fundamental, Mas Mbak ya yang mau nikah ya. Apakah Anda yakin bisa hidup bersama selamanya dengan pasangan Anda? Dan apa yang membuat Anda yakin? Apakah Anda yakin bahwa kalian bisa hidup bersama selama-lamanya dalam pernikahan, dalam rumah tangga? Bisa yakin hidup selama-lamanya? Dan apa yang membuat Anda itu yakin? Menurut data statistik sekarang, perceraian itu hampir 30% dari pernikahan. Ada 100 orang menikah, 30% itu bercerai. Bahkan bisa meningkat sampai 40% di angka-angka belakangan ini. Jadi di pengadilan agama itu banyak janda-janda dan banyak duda-duda. Ya, di sana banyak janda-janda, banyak duda-duda. Mengapa bercerai? Ya tentu karena tujuan pernikahan tidak tercapai. Tujuan pernikahan untuk hidup bersama tidak tercapai. Nah, mengapa tidak tercapai? Ya nanti di situ jawaban-jawaban Anda. Kalau jenengan hidup bersama, tujuan pernikahan kok tercapai, itu tidak akan mungkin bercerai. Ingin hidup selama-lamanya. Tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Hidup bersama. Fidini wa dunya wal akhirah. Apakah Anda yakin bisa hidup bersama selama-lamanya? Artinya tidak melakukan perceraian. Dan apa yang membuat Anda yakin? Pasanganku tuto dibuat koyok perangko, nempel terus. Ono masalah, ora masalah koyok perangko. Next. Terakhir, buatlah statement bagi calon suami, calon istri. Buatlah statement dengan pasangan Anda, perjanjian suci. Jadi jenengan membuat statement, Dek, aku nikah dengan dirimu, aku pengen gini, aku pengen gini, dan aku berharap kamu juga seperti ini. Monggo, ini statement bersama. Bisa nanti jenengan beda laki-laki perempuan, nanti digadoknya dari siji. Digadoknya dari siji. Jenengan pernah lihat teater atau apa namanya novel Romeo Juliet atau Rama Sinta atau siapa? Ora Tom and Jerry ya, Tom and Jerry tukaran terus. Jadi ada novel-novel yang menggambarkan pasangan seorang laki-laki dan perempuan. Tentu itu bukan idola kita ya, yang namanya Romeo Juliet ya, karena itu jauh dari nilai-nilai agama. Tentu kita pengen top model kita, uswah hasanah kita Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dengan istri tercintanya hidup bersama. Bon? Wes mikir sing suwe ra apa-apa. Mumpung iki urung kejadian. Nah, jenengan ada kesepakatan nanti tak nikahke tenanan. Nah, orang ada kesepakatan prasido tak nikahke, daripada sesuk nikah geger cerai gak aku. Mas bisa memahami ya? Sesuk nek arep nikah ngene iki. Mohon maaf, ini nanti saya ada Zoom meeting jam 9 biar nanti diteruskan ya. Monggo diselesaikan. Terus yang materi satunya, yang terakhir. Jadi kita hidup di dunia, dari alam azali, di rahim, kemudian hidup di dunia. Setelah hidup di dunia, meninggal dunia, kita berada di alam mahsyar atau kuburan. Kuburan itu dari Nabi Adam sampai sekarang itu meninggal dunia masih di alam mahsyar, alam barzah, alam kuburan. Alam kuburan nanti pada saatnya ada kiamat, semuanya
meninggal dunia dibangkitkan di padang mahsyar. Semuanya akan dikumpulkan dari Nabi Adam sampai nanti manusia akhir hazard, akhir dunia, akhir atau kiamat, yaumul akhir, dibangkitkan di alam mahsyar. Kemudian ada namanya alam mizan, ditimbang di alam siratal mustaqim, artinya dimintai hisab, pertanggungjawaban, dihitung mana amal baiknya, mana amal buruknya, mana ashabul yamin, mana ashabul shimal. Biasanya yang kelompok kanan itu wajahnya mencorong-mencorong. Nah, sing kelompok kiri wajahnya budak-budak. Wajahnya budak. Ketandane ning kono, nak wajah bersinar iki wong ahli wudu, wong ahli salat, wong ahli ibadah, wong ahli kebaikan. Itu termasuk min ashabil yamin. Wajahnya mencorong. Tapi nak sing wonge ora tau wudu, ora tau salat, ora tau sujud, ora tau ibadah, gawe perkara terus troublemaker. Itu termasuk kelompok budak-budak ya, ashabul shimal. Nah, nanti ketika akhirnya yang kelompok kanan bisa melalui sirat masuk surga, sementara yang budak-budak tidak bisa melalui sirat masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekarang kita di alam dunia. Selanjutnya Mbak, alam dunia, nanti di dunia tadi saya gambarkan dari kelahiran, bayi, remaja, anak-anak, tua, dan meninggal dunia. Kita posisinya di sini ya. Yang mbak-mbak masih sini, iki sekolah iki wes mulai dewasa, mau hidup berumah tangga. Next. Lanjut paling akhir Pak. Terus ini tadi sudah saya sampaikan. Next sampai akhir Pak, yang gambar berencana. Kita oleh Rasulullah di dalam memilih pasangan ada sebuah hadis, tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha, li hasabiha, wa li jamaliha. Nah itu tak pada gambar tadi Pak, wa li jamaliha, wa li diniha. Kita semuanya wanita dinikahi itu karena 4 alasan. Yang pertama karena harta bendanya, karena keturunannya, ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Jadi motivasi menikah itu secara umum itu karena harta bendanya, laki-laki maupun perempuan nikah karena harta bendanya. Yang kedua karena keturunannya. Ini keturunannya darah biru, kok darah kotor, kok darah hijau, darah biru nengrat ya, nengratan. Yang ketiga karena fisiknya, gantengnya, ayune, bodine. Yang keempat karena agamanya. Kalau semuanya ini ada di dalam diri seseorang itu manusia sempurna. Manusia sempurna. Ya sogeh, ya ayu, keturunan orang apa-apa, orang yang soleh-solehah. Itu orang yang sempurna. Tapi wis mati ini. Sing sempurna wis do mati, stoknya entek. Pasti ada kekurangan 1-2 nggih. Ora patek sogeh tapi wonge ayu, ganteng, nggih, wonge soleh-solehah. Ana sing keturunannya bukan orang keturunan darah biru, orang biasa-biasa saja, tetapi duitnya akeh, ayu, ganteng, agamanya apik ya. Macam-macam kekurangan hidup kita. Tetapi seandainya ini tidak ada semuanya, pilihlah yang karena agamanya, orangnya yang solehah. Taribat yadak, tanganmu itu kalau tidak milih agama, tanganmu akan kotor. Taribat itu kena debu, tangan nak kena debu, kena lumpur, pasti memegang apa saja akan kotor. Tetapi kalau kita memilih karena agamanya artinya ahli ibadah dan orangnya punya akhlak yang mulia, itu orang yang beragama. Kadang ahli ibadah tapi akhlaknya rapi, nesunan, ngamuan ya, wabeh dipaidu, ono toh. Jadi ahli ibadah juga punya akhlak yang
baik. Itu yang orang punya agama. Ini konsep kita di dalam berumah tangga. Jadikan rumah tanggaku seperti ungkapan dari Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita ciptakan dzurriatan thayyibah, dimulai dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, fondasinya kuat. Kemudian wa asyiruna bil ma'ruf, bergaul dengan suami istri, dengan anak-anak, keluarga, dengan orang tua, dengan orang sekitar dengan baik. Kalau ada masalah bermusyawarah. Di dalam menyelesaikan tugas-tugas di dalam keluarga, kerjasama, saling bantu membantu, ta'awun, ya, ta'awun, berkerjasama, atau berkesalingan, saling membantu, saling mensupport, ya. Kalau ada perkara yang kurang baik, saling menasihati. Jadi saling menasihati, ini baik, laksanakan, kalau ini tidak baik, diselesaikan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Wala tattakhidhu buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumah tanggamu itu seperti kuburan. Rumah tangga itu toh apa jenenge sing lanang karo sing wedok sampingan, apa bertemu, tidak ada sapa, bergut-bergutan, berbungkur-bungkuran, itu kayak kuburan. Rumah kok kuburan, isine horor toh. Sing lanang wedi bojone, sing bojone wedi karo sing lanang. Itu jenenge kuburan horor. Maka hiasilah rumah tanggamu dengan membaca Quran, dengan pengajian, dengan tegur sapa, dengan rumenisan, dengan senyum, dengan wajah yang berseri-seri, ya. Menyenangkan kalau dipandang, ya. Jangan horor. Kadang itu aneh, di rumah tangga itu ngamuk, wajahnya horor, tapi nak ning luar mesam. Ono wong ketemu mesem, ora ono wong mesem dhewe. Niki gendah ora. Kemudian jangan marah bagimu surga, la taghdab walakal jannah. Ini pesan dari Rasulullah. Jangan marah bagimu surga. Kita pasti punya masalah, betul? Kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah. Nah, ono masalah kok nesunan, itu alamat neraka yo. Alamat neraka. Ini undang-undang di surga. Orang yang suka marah dilarang masuk surga. Undang-undangnya seperti itu. Sana ada yang suka marah? Tidak ada, ya. Karena orang yang suka marah itu dilarang masuk surga. Kalau ada orang suka marah kok masuk surga, iki sing mlebokke sapa iki? Sing mlebokke sapa? Surga itu kan tempat damai, ya. Tempat yang damai, tempat yang indah. Kok ono ning kono wong suka marah ngamukan, iki ning surga dadi kacau. Mulakno ora entuk mlebu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Mana kalau ada masalah apapun diselesaikan dengan musyawarah atau minta nasihat, minta pertimbangan orang tua. Nah, pamane abot ya tinggal turu, ya. Tinggal turu, bengi-bengi angkat tangan, ya Allah, angkat tangan, ya Allah. Jenengan turun tangan, ya Allah. Allahumma beres, Allahumma beres, Allahumma beres. Nah, kemudian libatkan Allah dalam setiap urusan atau tawakal. Kadang itu ada perkara yang sulit, kita terbatas. Kita minta pertimbangan guru, kadang tidak menyelesaikan. Kita serahkan pada Allah. Tawakal itu ibaratnya seperti advokat. Tahu advokat, ya? Yang buat jus itu tuh apa? Advokat. Jadi kalau kita punya masalah hukum, kita tidak tahu hukum, nah kita datang ke advokat atau lembaga bantuan hukum. Terus kono sing mikirke, kono sing ngatasi. Ini tinggal terima beres. Itu urusan dunia, hal yang mungkin masih kecil, kita serahkan kepada advokat. Apalagi kita serahkan kepada Allah, pemilik alam semesta yang mengatur alam semesta. Kita serahkan segalanya kepada Allah. Sudah, terakhir yang gambar ini. Next. Ini udah bisa sempurna ya gambarnya, ya. Terus yang utuh, ya. Yang satu lagi.